Ivar Jenner kembali lagi dan comeback akan bermain kembali. Oke, salam sehat untuk kita semuanya ya. Kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang belakang ini sudah bermain, yang kemarin juga kita kalah dengan Qatar ya 2-0 karena kita ya seperti ada ketidakadilan dalam wasit juga, dan sekarang juga saat sudah melawan Qatar di kemarin kita juga sudah bermain ya untuk timnas Indonesia ini bermain melawan Australia usia kelompok umur U23 di Piala Asia 2023 tentunya. Dan timnas Indonesia menang 1-0 atas Australia dengan permainan yang cukup bagus, walaupun memang penguasaan bola itu kita lebih rendah, tapi dalam hasil akhir kita juga cukup baik. Tapi dalam segi permainan Indonesia selalu memberikan perlawanan yang baik kepada Australia, dan sehingga juga Indonesia selalu menyerang dan comeback, dan ini juga mengejutkan sekali. Indonesia kemungkinan bisa dikira Indonesia akan bermain bertahan ya, dari babak pertama itu akan bertahan lalu kemudian mengadakan basic attack ya, gitu, mengandalkan back attack lalu menyerang. Tapi Indonesia kali ini sejak awal di babak pertama langsung tampil menyerang, dan timnas Indonesia di babak awal sungguh ciamik, sungguh bagus permainan, dan umpan satu sentuhan, dua sentuhan ini juga cukup baik. Umpan-umpan ini juga terorganisir, permainan juga secara permainan ini juga terorganisasi dengan baik, dan perkembangan sangat baik, walaupun bukan tim dari ini yang terbaik dari kita, karena memang banyak pemain-pemain yang belum bisa membela timnas Indonesia juga karena ini bukan agenda FIFA. Dan walaupun itu pun tanpa Ivar Jenner ya, yang karena kemarin ini Ivar Jenner ini terganjal kartu merah bersama juga Ramadan Sananta ya, sehingga tidak bisa bermain tentunya. Tapi di sini untuk timnas Indonesia kembali lagi akan bermain, akan bertemu di tanggal 21 ini ya. Ini akan bertemu dengan Yordania ya, dan ini adalah penentu bagi timnas Indonesia. Jika menang atas Yordania, ini dipastikan bahwa timnas Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya, ke 16 besar tentunya. Dan kita lihat dan kemarin juga dengan adanya Ivar Jenner ini ya, kembali comeback bermain kembali, ini akan lini serang kita akan lebih hidup, utamanya itu di lini tengah. Nah, kita akan umpan-umpan yang kemarin memang saat melawan Australia ini ada umpan-umpan ataupun terupas-terupas, dan juga umpan sentuhan satu sentuhan, dua sentuhan itu belum begitu akurat. Ada sekali ya kesalahan kesalahan yang juga walaupun tidak fatal, tapi ada sedikit kesalahan tentang passing-passing yang elementer. Ini juga nanti bisa diantisipasi dan bisa diminimalisir dengan adanya Ivar Jenner tentunya, karena Ivar Jenner ini juga sangat berkualitas ya, karena dengan umpan-umpannya juga sangat bagus, dan apalagi nanti juga kalau bisa dimainkan bersama Justin Hubner juga, ini tentunya akan duet cukup baik, karena memang dari segi kemungkinan ya kalau memang Witan Sulaiman kemudian ini agak kurang begitu klop ya dengan Justin Hubner. Kemarin pun saat melawan Australia ini kecenderungan ia selalu dengan Marcelino Ferdinand, itu mungkin juga agak klop, tapi kalau dengan Justin Hubner ini belum begitu klop. Nah, bukannya tidak klop, tapi begitu belum klop, belum menemukan ya chemistry yang cukup solid juga ya di sini untuk pertandingan yang saya amati kemarin. Dan kemudian di sini dengan adanya Ivar Jenner di sini akan lini tengah tentunya akan hidup, dan mungkin bisa mengagetkan Yordania. Kemarin kita adalah selalu menyerang dari sisi sayap, dari sisi sayap kanan ataupun sayap kiri tentunya, dan juga di situ timnas Indonesia ini di lini tengah memang sudah oke, sudah hidup, tapi masih belum kurang
begitu sempurna tentunya ya. Dan dengan adanya Ivar Jenner nanti di lini tengah nanti ia juga bisa berduet dengan Justin Hubner juga, dan di situ juga nanti ada Marcelino Ferdinand juga bekerja sama dengan Marcelino Ferdinand. Ini akan lebih ciamik, akan lebih hidup, dan akan lebih banyak kreasi, dan masih akan banyak variasi yang baik, variasi serangan yang cukup baik, yang cukup membingungkan. Dan ini nanti bisa bergantian juga dengan Justin Hubner, bisa saling menopang saat Ivar Jenner maju ke depan, maka untuk Justin Hubner ini bisa tarik mundur untuk menjaga kekosongan yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner. Dan saat Justin Hubner ke depan, maka Ivar Jenner akan ke belakang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Justin Hubner tentunya. Ini akan saling, dan ini menyerangnya ini bisa saling bergantian, dan juga nanti bisa dikombinasikan juga dengan Marcelino Ferdinand, dan juga nanti juga bisa dikombinasikan dengan Witan dari sebelah sayap juga. Ini akan cukup baik. Dan juga ada lagi juga penyerang kita dari tengah juga, yaitu adalah Kelly Sawyer. Kelly Sawyer ini juga bisa membuka ruang, karena dengan pergerakan cepat, transisi cepat, ini juga sangat bagus untuk Kelly Sawyer. Ini tipikal pemain yang bisa ribet, bisa menusuk ke depan ya, permainan cepat. Dan saya harapkan nanti kita bisa tampil menyerang untuk melawan Yordania. Dan saya mengharapkan juga, sesuai untuk prediksi saya juga, ini adalah nanti yang ditumbuk adalah pemain tengah, agar kualitas dari pemain tengah ini bisa, lapangan dari tengah ini bisa dikuasai oleh Indonesia, agar di sini nanti kreativitas ini bisa tercipta dengan baik, bisa membuahkan gol tentunya. Karena di sini dengan menguasai lini tengah nanti kita juga bisa membuat kreasi lebih banyak dan mendapatkan peluang lebih banyak tentunya. Dan dengan adanya permainan Yordania ini memang dengan fisiknya juga oke, kita jangan mudah terjatuh, dan kita harus melakukan high pressing yang tinggi, tapi tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan pelanggaran tentunya. Itu yang diperlukan oleh timnas Indonesia. Dengan adanya Ivar Jenner nanti juga kita bisa bermain dengan cepat, permainan cepat, karena memang dengan cepat, dan karena walaupun dari skill individu, skill dari pemain Yordania ini cukup luar biasa, cukup ciamik saat melawan Australia, dan juga kemarin saat melawan Qatar, walaupun Yordania kalah 2-0 atas Qatar, tapi permainan cukup bagus untuk Yordania ini. Jadi kita harus waspadai untuk hal itu semuanya. Tentunya kita harus bermain cepat ya, kita untuk transisinya juga cepat, karena Yordania ini transisinya sangat cepat sekali. Kita juga harus mengandalkan permainan cepat juga untuk mengatasi, karena ada kelemahan dari sisi dari Yordania, yaitu mereka dengan segi bisa cukup bagus, untuk adu body juga cukup bagus, tapi di sisi lain untuk pergerakan dari Yordania ini kecepatannya itu menurun, kecepatannya tidak seperti kecepatan yang ditampilkan oleh Australia. Jadi kita nanti bisa bermain cepat. Untuk mengatasi hal itu kita harus memanfaatkan kelemahan dari Yordania, karena dengan kekurangan Yordania dengan segi kecepatan itu kita harus memanfaatkan itu. Pergerakan memang cepat tapi mereka pandai untuk mencari posisi. Kita juga harus jeli saat ada pergerakan Yordania yang akan mencari posisi yang kemudian yang diuntungkan tentunya di situ ya. Dan itu dia untuk dengan adanya Ivar Jenner yang comeback, nanti kita bisa menang, dan semoga nanti menang. Karena nanti kalau kita imbang kita harus hitung-hitungan, apalagi kalau nanti Australia menang atas Qatar, ini juga bisa berbahaya. Kita juga masih terancam, kita harus hitung-hitungan dengan Australia tentunya. Jadi untuk menang itu memang harga mati untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke putaran ke-16 besar Piala Asia U23 ini. Tapi saya yakin bahwa timnas Indonesia nanti akan meraih poin penuh, akan meraih 3 poin, meraih kemenangan
atas keadaannya. Dan mari kita juga berdoa bersama-sama untuk timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa lolos grup ini. Dan cukup sekian, terima kasih teman-teman, dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu mendukung channel ini, yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, serta share channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali, dan salam sepak bola, salam olahraga, dan salam timnas kita berjaya. Cayo.